Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita tentang penampakan Tuhan Yesus kepada para murid. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia masih menampakkan diri kepada para murid. Kemarin kita bisa belajar Bapak Ibu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Stefanus. Waktu Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Di tempat ini, bagian ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Yang waktu itu, dia masih bernama Saulus. Ini adalah penampakan yang ke-13 kalinya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Firman Allah berkata demikian dalam Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 4-5. Ia rebah ke tanah, ia ini Paulus Bapak Ibu, atau Saulus, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu, sebuah cerita yang luar biasa. Sebuah drama yang sangat indah yang ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul ini. Kita tahu siapa Saulus. Nanti setelah pertobatannya dia menjadi Paulus namanya. Saulus seorang yang begitu bergelora dan bersemangat untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Untuk menganiaya dan menyiksa orang Kristen. Gereja mula-mula dianiaya oleh Rasul Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus. Oleh karena mereka menganggap ini aliran sesat, bidat yang salah. Itulah sebabnya Saulus begitu bergairah, lalu dia meminta surat khusus, Bapak Ibu, untuk menganiaya orang-orang Kristen. Sementara perjalanannya menuju ke Damsyik, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri dan kemuliaan luar biasa waktu itu sampai terangnya itu melebihi terang matahari. Kemudian Saulus tersungkur. Waktu Saulus tersungkur rebah ke tanah. Lalu kedengaranlah olehnya suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perhatikan Bapak Ibu, Saulus tidak tahu, langsung Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Dalam penampakan diri Tuhan Yesus kepada Saulus, kita bisa belajar. Ingatlah, Saulus tidak pernah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebelumnya. Saulus tidak pernah tahu barangkali tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang Saulus tahu adalah bahwa dia menganiaya orang Kristen, menganiaya jemaat mula-mula, mengintimidasi mereka begitu rupa karena Saulus percaya bahwa orang-orang ini beraliran sesat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, engkau menganiaya aku. Jadi perhatikan Bapak Ibu, pelajaran yang pertama bagian ini kita perlu renungkan. Ketika seseorang menganiaya anak-anak Tuhan, sesungguhnya orang itu sedang menganiaya Tuhan Yesus Kristus, Raja kita. Ketika seseorang menganiaya umat tebusannya, mereka tidak sedang menganiaya orang tersebut. Sesungguhnya orang itu sedang menganiaya Tuhan juga. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu? Ketika engkau difitnah, oleh karena engkau seorang anak Tuhan, oleh karena engkau mengasihi Allah, engkau mungkin mengalami kesulitan, engkau difitnah, engkau diintimidasi, engkau dibuli, engkau mendapatkan perundungan. Sesungguhnya bukan hanya engkau saja yang disakiti. Mereka sedang menyakiti Tuhan Yesus, pencipta alam semesta. Karena Tuhan Yesus berempati dengan kita. Kita terhisap kepada Dia. Siapapun yang menganiaya kita, diperhitungkan menganiaya Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang melukai kita, mereka melukai Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan cerita ini Bapak Ibu. Saulus hanya menganiaya gereja mula-mula. Tapi Tuhan Yesus datang dan berkata, engkau menganiaya aku. Bukankah suatu yang luar biasa di bagian ini Bapak Ibu? Kalau begitu kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Mari hidup dengan merdeka. Mari kita hidup dengan berani Bapak Ibu. Jangan takut. Mari kita berlaku benar. Kita terus memuridkan orang. Kita terus beritakan Injil. Siapapun yang menganiaya Bapak Ibu dan saya. Dia tidak hanya menganiaya kita. Dia sedang menganiaya Tuhan, pencipta alam semesta. Dan Tuhan pasti tidak akan tinggal diam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.